Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat berobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini dengan tema gratis. Gratis, banyak yang gratis saudara daripada Tuhan. Kita akan dengarkan, sebelumnya mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kembali kami menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, ini waktunya Tuhan berfirman buat kami. Ajar kami untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita dari Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembelian dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Amin, saudara. Kita lihat di sini banyak yang gratis yang Tuhan mau kasih buat kita. Tuhan berkata, hai semua orang yang haus, marilah datang dan minumlah air. Dan orang yang tidak punya uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makan juga anggur dan susu tanpa bayaran. Jadi sebetulnya Tuhan itu mau semua murid-muridnya yang mengikut Yesus tanpa dipusingkan dengan perkara apapun, karena Tuhan yang menyediakan segalanya buat kita, saudara. Contohnya ya saudara, di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26 dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, Tuhan katakan, saudara gak usah pusing tentang makan, minum, dan pakaian. Tuhan menyediakannya buat kita. Jadi yang penting adalah saudara tahu Matius 6 ayat 33 dikatakan apa? Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Nah, kita pelajari bahwa makan, minum, pakaian Tuhan juga sudah sediakan. Tuhan katakan bunga bakung diberi keindahan, burung di udara diberi makan, saudara, apalagi kita ya. Tuhan peliharakan kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan juga peliharakan kesehatan dan beri kesembuhan buat kita. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin ya. Jadi Tuhan katakan Tuhan sediakan kesehatan buat kita, ataupun kalau Tuhan izinkan sakit, Tuhan beri kesembuhan buat kita. Bahkan Tuhan berjanji akan melindungi kita. Kalau saudara, saya percaya hafal semua Mazmur 91 ya. Perlindungan Mazmur 91 itu sangat mengharukan sekali. Tuhan melindungi
kita dengan luar biasa. Dan bukan hanya perlindungan, juga berkat Tuhan sediakan. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Saudara temukan semua berkat yang dijanjikan Tuhan bagi kita semuanya. Yaitu siapa? Orang yang mau dengan setia, dikatakan jika dengan setia mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan Allah hari ini dan melakukan dengan setia. Itu janji Tuhan bagi mereka, yaitu di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Dan bahkan Tuhan menjanjikan keselamatan buat kita. Seperti yang dikatakan Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, Tuhan menjanjikan jaminan keselamatan buat kita semuanya. Jadi saudara lihat di sini, sesungguhnya Tuhan mau membuat semua murid-muridnya yang mengikut Yesus tidak lagi dipusingkan dengan perkara apapun. Karena Tuhan yang menyediakannya. Apa tadi saudara? Makan, minum, pakaian, kesehatan, kesembuhan, perlindungan, berkat dan keselamatan. Dan semuanya diberikan gratis sama Tuhan. Hanya dengan dua cara. Seperti dikatakan di Yesaya 55 ayat 1 dan ayat kedua dikatakan, dan pas di ayat ketiga A kuncinya adalah sendengkan telingamu, dengar perkataan Tuhan, percaya lakukan. Artinya ya saudara, sendengkan telinga artinya dengar. Di mana kita mendengar? Pada saat kita ikut ibadah raya, pada saat kita ikut persekutuan doa, pada saat kita membaca firman-Nya, pada saat kita mendengar kesaksian. Semua itu Tuhan mau kita dengar. Setelah dengar, apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan. Di ayat 3 tadi dikatakan sendengkan telingamu dan datang kepadaku. Ya, dengarkanlah maka kamu akan hidup, kata Tuhan. Jadi yang Tuhan mau dengar, bahkan Tuhan katakan mendengar lebih baik dari segala persembahan atau kurban yang kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita mendengar. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mendengar? Banyak dengar baik tapi tidak cukup hanya mendengar. Tapi saudara harus melakukannya. Ya, datang kepada Tuhan, Roh Kudus mampukan saudara melakukan perintah-perintahnya. Jadi saudara kita melihat ada janji Tuhan. Seperti tadi kalau dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 3. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Nah itu juga dinyanyikan dalam Yohanes 10 ayat 10b ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup bukan biasa, hidup yang kelimpahan. Itu Tuhan janjikan buat kita. Asal kita mau mencari Tuhan, kita akan memperoleh hidup. Dan hidup yang Tuhan kasih sama kita adalah hidup yang berkelimpahan. Artinya tubuh, ya hidup yang berkelimpahan artinya hidup ini di dalam manusia itu ada 3 ya. Tubuh, jiwa dan roh. Jadi kalau dikatakan hidup yang berkelimpahan mencakup seluruhnya dalam kehidupan manusia. Yaitu bicara tubuh, tubuhnya sehat. Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, Tuhan berkati kita dengan umur panjang. Jiwa kita penuh sukacita, penuh damai sejahtera, pikiran kita positif dan kita menyenangkan hati Tuhan. Roh kita akan semakin bijaksana dan kita akan menghasilkan buah-buah roh dalam ketekunan. Nah inilah saudara yang Tuhan mau berikan kepada kita. Hidup yang sesungguhnya, di mana hidup yang Tuhan berikan adalah hidup yang berkelimpahan. Ada janji berkat, pemeliharaan, penyertaan, pertolongan, kekuatan yang Tuhan berikan secara sempurna dalam kehidupan kita. Yang kedua Tuhan janjikan kepada kita yaitu Tuhan mengikat perjanjian abadi buat kita. Yang pertama, janji Tuhan adalah kalau dikatakan di Yesaya 55 ayat ketiga dikatakan aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Janji seperti apa? Ada sukacita abadi janji Tuhan, Yesaya 61 ayat ke-7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Amin. Sebagai ganti artinya saudara harus siap, harus rela menerima waktu diludahi, waktu dipermuliakan. Percayalah Tuhan janji ada gantinya. Gantinya adalah sukacita abadi dan juga dikatakan bukan hanya sukacita abadi tetapi dikatakan warisan 2 kali lipat di bumi Tuhan akan berikan buat kita. Tapi saudara harus rela menerima prosesnya. Mau dipermalukan 2 kali lipat atau dikatakan sangat dipermalukan atau saudara diludahi sekalipun, terima saja prosesnya. Ada janji sebagai ganti yang Tuhan izinkan itu terjadi. Sebagai gantinya adalah warisan 2 kali lipat di bumi dan juga sukacita abadi. Bahkan dikatakan perjanjian abadi yang Tuhan ikat kepada kita seperti dikatakan 1 Korintus 9 ayat 25.
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, ada mahkota abadi yang Tuhan sediakan. Bahkan dikatakan kehidupan kekal itu Tuhan juga janjikan buat kita. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya, jadi ada satu janji kehidupan kekal yang Tuhan berikan. Saudara, ini semua Tuhan janjikan buat kita kalau saja kita mau menyediakan telinga mendengar perkataan Tuhan, percaya dan melakukannya. Bahkan ketika saudara datang kepada Tuhan, maka berikutnya janji ini menjadi bagian saudara, di mana Tuhan sendiri yang berjanji akan mengikat perjanjian abadi buat kita, yaitu dikatakan hidup yang Tuhan janjikan, hidup yang berkelimpahan dalam tubuh, jiwa, dan roh saudara. Bahkan perjanjian abadi, yaitu sukacita abadi, mahkota abadi, dan kehidupan abadi atau kehidupan kekal Tuhan janjikan. Contoh di dalam Alkitab kita pelajari tentang wanita pendarahan 12 tahun ya. Kita tahu ceritanya, kita baca sebentar dalam Markus 5 ayat 25 sampai 26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kita lihat tentang wanita pendarahan. Dia sudah berobat kemana-mana saudara, dari berbagai tabib sampai habis apa yang ada padanya. Tetapi bukannya sembuh, tetapi keadaannya makin buruk. Nah, maka bahkan juga dikatakan keadaannya tidak menjadi sembuh tapi semakin buruk. Dan apa yang dilakukan berikutnya, di mana ia menerima kesembuhannya? Ketika ia mendengar tentang Yesus dan ia mulai bertindak mendekati Yesus dengan satu tekad, asalku jamah saja punca jubahnya aku sembuh. Itu imannya, dan bukan hanya dengan iman dia memperkatakan, tapi ketika melihat ada begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus, imannya tidak menjadi lemah. Ia berjuang untuk sampai menjamah punca jubah Yesus. Bukan hal yang mudah. Saya membayangkan 12 tahun pendarahan. Saya percaya tubuhnya lemah, bahkan mungkin gak bisa berdiri dengan tegak. Ia merangkak di antara kerumunan kaki orang banyak, mungkin kedorong, keinjak, dimarahin orang. Itu mungkin saja akan terjadi ketika ia menerobos kerumunan orang banyak untuk memegang punca jubah Yesus. Tetapi ia tetap melakukannya, yaitu ketika ia bisa mencapai jubah Yesus, maka dikatakan ketika pendarahannya berhenti. Apakah dia harus bayar? Tidak, gratis. Wanita ini menerima gratis. Ia hanya perlu berjuang mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Ya, dan menerima resikonya, yaitu terinjak kaki orang banyak, terdorong atau dimarahin orang, dia terima aja resikonya. Ini saudara harga yang dibayar, gak perlu bayar dengan uang seperti dia menghabiskan apa yang ada padanya untuk biayanya berobat. Tapi ia hanya perlu ketika mendengar tentang Tuhan, ia mulai datang mendekati Tuhan dan dia beriman bahwa kalau menjamah punca jubah Yesus, ia akan sembuh. Walaupun rintangannya dia lihat di depannya tidak membuat semangatnya hilang, ia tetap berjuang dan ia boleh menerima kesembuhannya secara gratis saudara. Yang kedua, kita belajar tentang seorang pahlawan tentara Aram yang sakit kusta, namanya Naaman. Coba kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat ke-1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang ini seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ya, dikatakan Naaman ini seorang pahlawan tentara Aram sakit kusta. Dan apa yang dilakukannya saudara? 2 Raja-Raja 5 ayat 3 sampai dengan 5. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa segala persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ya, dikatakan ketika Naaman mendengar daripada seorang
pembantu dari istrinya, bahwa dikatakan di Samaria ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Maka dia membawa surat dari Raja Aram, bahkan membawa persembahan 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, 10 potong pakaian dibawa untuk dipersembahkan kepada nabi yang dipercayai menurut kata pembantu daripada nyonyanya bahwa nabi itu bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan tetapi apa yang berikutnya dialami saudara ketika Naaman berjumpa dengan nabi itu, dikatakan 2 Raja-Raja 5 ayat 11 sampai dengan 12. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ya, Naaman berharap bahwa nabi itu akan keluar. Dan berikutnya kita tahu ceritanya bagaimana Naaman ketika berjumpa dengan nabi itu, ternyata nabi itu tidak datang kepada dia. Dia hanya menyuruh utusannya untuk berkata, mandi 7 kali dalam sungai Yordan supaya tubuhnya pulih. Tetapi Naaman gusar dan marah karena berkata, kenapa harus sungai Yordan? Bukankah ada sungai yang lebih baik begitu? Tetapi akhirnya ada seorang yang memberi saran kepadanya. Dikatakan di sini di ayatnya yang ke-13, tetapi pegawainya datang mendekat serta berkata, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar padamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu mandi dan engkau akan menjadi tahir." Ketika ia taat melakukannya, maka ia mengalami kesembuhan dari penyakit kustanya. Dan akhirnya bayar enggak, nabi itu tidak mau menerima bayaran dari apa yang dibawanya, diberikan secara gratis, saudara. Lihat saudara, kesembuhan datang daripada Tuhan. Saudara hanya perlu datang kepada Tuhan, berseru memohon kepada Tuhan. Berikutnya engkau akan menerima gratis. Tapi ada harga yang dibayar oleh Naaman, yaitu dia harus menanggalkan ego gengsinya. Dia seorang pahlawan, dikatakan Raja Aram, kepercayaan daripada Raja Aram. Jadi bagi dia sebetulnya sangat memalukan untuk mandi di sungai Yordan. Tetapi ketika ia mau menanggalkan egonya, menanggalkan gengsi dan harga diri, serta nama baiknya ditanggalkan, berikutnya ia memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Jadi yang diperlukan itu saudara, resiko yang harus dihadapi. Dia harus tanggalkan ego gengsi harga dirinya. Dan ia harus taat kepada apa yang dikatakan oleh Elia. Dan berikutnya di 2 Raja-Raja 5 ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Ya, jadi apa yang sudah dibawa oleh Naaman, yaitu persembahan 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, 10 potong pakaian, ditolak oleh Nabi Elisa. Dikatakan Nabi Elisa tidak mau menerimanya. Dan berikutnya Naaman disembuhkan ketika taat menurut kata Elisa untuk mandi di sungai Yordan 7 kali. Dan ia menerima kesembuhan dan gratis. Saudara lihat, semua yang datang daripada Tuhan, saudara tidak perlu tuntut. Tuhan gak akan tuntut bayaran sama saudara. Tuhan akan memberikan gratis. Syaratnya adalah, maukah kau datang kepada Tuhan? Sendekkan telingamu untuk mendengar apa yang diperintahkan Tuhan, taat melakukannya. Dan yang saudara harus lakukan selain itu adalah saudara sendekkan telinga, datang kepada Tuhan dan terimalah semua yang gratis daripada Tuhan. Wanita pendarahan ketika mendengar ada Yesus yang bisa menyembuhkan banyak penyakit, maka ia bukan hanya mendengar, tetapi ia mencari Tuhan. Dia berusaha untuk memegang puncak jubah Yesus. Dan ketika ia melakukannya dengan resiko yang dia harus bayar, dia harus melewati kerumunan orang banyak. Berikutnya ia menerima kesembuhan dengan gratis. Apa yang pernah dibayar dengan semua habis apa yang ada padanya, tidak menyembuhkan ketika berharap kepada manusia. Jadi oleh karena itu jelas Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Tuhan. Dan terkutuklah mereka yang mengadakan kekuatannya dan mengadakan manusia. Jelas Tuhan katakan demikian. Oleh karena itu saudara, engkau hanya perlu datang kepada Tuhan. Sendengkan telingamu, dengar dan lakukanlah perintahnya. Datang dan carilah Tuhan. Berikutnya ada banyak yang gratis yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dan saya percaya gratis yang daripada Tuhan ini sangat luar biasa. Bahkan kalau dikatakan dalam Yesaya 55 tadi dikatakan makanan yang paling enak. Semuanya Tuhan sediakan. Saya ingat sekali di dalam Matius 22 berbicara tentang undangan. Ketika ada seorang tuan yang mengadakan pesta dan mengundang para undangannya untuk segera hadir. Ketika diutuslah hamba-hambanya. Tetapi para undangan sama-sama berdalih dan berkata tidak bisa hadir. Tuhan memberi kesempatan kedua kalinya kepada hambanya yang lain untuk katakan lagi kepada para undangan. Bahwa kambing domba sudah disembelih. Makanan sudah tersedia. Semua sudah tersedia. Tetapi mereka sama-sama minta maaf dan tidak hadir di dalam pesta saudara. Sehingga raja itu menjadi marah dan akhirnya mengundang, bilang kepada hambanya, undang semua yang di jalan-jalan, orang baik, orang jahat, orang miskin, orang cacat, tempat pestaku harus penuh. Setelah itu tidak dikatakan mereka yang dipanggil untuk hadir, tidak ada disebut mereka beralasan. Mereka segera hadir dan tempat pesta penuh, dan Tuhan itu berkata tidak ada satupun daripada undangan yang bisa hadir. Saudara saya mau katakan kepada saudara, hari ini undangan sudah di tangan saudara. Yang diperlukan saudara, mari datanglah kepada undangannya Tuhan. Jangan banyak alasan. Ketika kau datang kepada Tuhan, saya percaya semua sudah tersedia. Tuhan katakan kambing domba sudah disembelih, makanan sudah tersedia, bahkan semua sudah tersedia. Jadi yang diperlukan kau datang kepada Tuhan. Yang sakit datang cari Tuhan, pasti saudara sembuh. Yang saat ini berbeban berat, saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan angkat beban saudara dan beri kelegaan kepada saudara. Saudara yang hari ini merasa hidup saudara susah, masalah saudara gak pernah punya solusi, saudara datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi solusi untuk setiap masalah saudara. Semuanya sudah tersedia. Engkau hanya perlu datang kepada Tuhan dan terima janjinya. Dia akan melakukannya. Dia akan menggenapkan apa yang kau minta, apa yang kau doakan dalam nama Tuhan, maka engkau akan menerimanya. Jadi oleh karena itu saudara, betapa dahsyatnya undangan Tuhan buat kita semua dan janji Tuhan buat kita. Yang diperlukan adalah maukah engkau datang kepada Tuhan dan sendengkan telingamu untuk mendengar dan percaya apa yang kau dengar dan lakukan dengan setia. Berkat yang sangat banyak Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dan saudara akan terkagum-kagum dan terheran-heran akan perbuatan tangan Tuhan. Dia akan melakukan banyak hal yang besar, lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara inginkan. Tuhan menyediakannya buat kita semua. Saya percaya dikatakan Yesaya 30 ayat 18 bahwa Tuhan menanti-nantikan saatnya menyatakan kasihnya kepada kita semua. Tuhan rindu menyatakan kasihnya kepada kita. Apa kasihnya? Apapun yang menyenangkan hati saudara, Tuhan rindu memberikan kepada kita. Tetapi kenapa itu kita belum peroleh? Karena saudara belum melakukan apa yang diminta Tuhan untuk saudara menerima gratis, yaitu carilah Tuhan. Dan bukan hanya cari Tuhan, tapi sendengkan telingamu untuk mendengar apa yang saudara dengar. Saudara percaya, ketika saudara percaya, saudara melakukannya, dan saudara akan melihat ada banyak hal yang gratis yang Tuhan sediakan buat kita semua. Amin saudara. Dan itulah saudara yang Tuhan sediakan buat kita semua. Betapa berbahagia kita punya Tuhan. Ingat saudara, apa yang membuat para undangan tidak bisa masuk ke pesta adalah alasan. Mulai saat ini jangan ada alasan untuk kau cari Tuhan. Jangan ada alasan kau datang kepada Tuhan. Apalagi di masa-masa ini ya saudara, masa pandemi, handphone selalu ada di tangan saudara. Saudara bisa beribadah kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Tidak ada alasan. Saya lagi pergi, saya lagi dalam perjalanan. Bisa nggak? Bisa. Kalau saudara nyetir, tangan saudara nyetir, telinga saudara pakai untuk mendengar. Buka link Zoom-nya dan saudara dengar firman dan kebenarannya. Dan saudara bisa datang kepada Tuhan dalam hadiratnya. Saudara bisa terus menyembah Tuhan. Jadi tidak ada alasan saudara untuk saudara tidak bisa untuk hadir. Oleh karena itu inilah waktu kemaksimalan. Saya percaya waktu percepatan segera tiba. Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 14. Maka katanya dikatakan setelah Injil diberitakan sampai ke ujung bumi, maka semua kesudahannya akan terjadi. Jadi itu adalah akhir dari segalanya ketika Injil sudah diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan hari ini Injil dipercepat saudara diberitakan sampai ke ujung bumi. Karena tidak perlu dalam perjalanan jauh para hamba-hamba Tuhan dari ibu kota Jakarta pergi harus ke Papua, pergi harus ke Irian Jaya, pergi harus ke
Amerika, harus pergi ke Singapura dalam perjalanan jauh, tidak. Saudara hanya perlu berikan linknya, mereka semua bisa masuk setiap saat, setiap waktu mendengar firman dan kebenarannya. Amin saudara. Jadi gunakan kesempatan yang ada. Kesempatan kita bisa maksimal di dalam Tuhan. Ambil dan gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan engkau seperti gadis-gadis bodoh. Gadis bodoh yang hari ini terlena, hari ini sibuk dengan segala urusannya. Dia tidak tahu waktunya sudah amat sangat singkat saudara. Ya, waktunya sudah amat sangat singkat. Kalau dikatakan, kalau Gembala Ryan saya katakan ini adalah enduring time, artinya waktu tambahan. Kalau pemain sepak bola diberi kesempatan menendang bola saudara, ketika nilainya seri. Dan ketika ia bisa fokus maka dia bisa memasukkan gol dan menang. Tapi kalau ia tidak fokus, ia kehilangan kesempatan. Jadi saudara, gunakan kesempatan yang ada hari ini, waktu ini, untuk menjadi seperti gadis bijaksana yang hari ini sibuk menyediakan persediaan minyak. Di mana kau mendapatkan persediaan minyak? Ketika kau datang kepada Tuhan, ketika kau mencari Tuhan, engkau sedang membeli minyak daripada Tuhan. Dikatakan Wahyu 3 ayat 18, belilah daripadaku minyak untuk dapat melumas matamu. Ya saudara, hari ini waktunya. Jangan sampai ketika mempelai datang kau baru sibuk cari minyak, engkau sudah kehilangan kesempatan. Engkau tidak punya waktu lagi untuk mendapatkannya. Jadi itulah yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan hari ini. Gunakan waktu yang ada sungguh-sungguh. Carilah Tuhan, pasang telingamu untuk mendengar. Percayalah dengan apa yang kau dengar dan lakukanlah. Sehingga kau menerima banyak yang gratis daripada Tuhan, yang Tuhan sediakan bukan hanya buat kita, tapi buat suami, istri, anak, dan mantu, cucu, bahkan juga keluarga besar kita. Ada janji gratis yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan cari yang lain, carilah Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan, engkau akan menerima janjinya. Tuhan siapakah Tuhan? Tuhan Yesus, dia sebagai penolong buat kita. Tuhan Yesus, dia penuntun jalan kita untuk kita sampai kepada tujuan. Tidak ada jalan selain daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, mari saudara semakin giatlah menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kalau dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 12, iblis tahu waktunya sudah singkat, geramnya makin dahsyat di muka bumi ini. Hai saudara, kalau saudara tahu hari ini, saya percaya hidup saudara tidak biasa. Engkau tidak akan melakukan apa yang seperti biasa tahun-tahun lalu kau lakukan. Ada begitu banyak waktu engkau santai. Tapi kalau kau tahu hari ini waktunya sudah singkat, engkau akan dibuat harusnya engkau semakin giat di dalam Tuhan. Mencari Tuhan sungguh-sungguh, datang kepadanya dan terima janji-janjinya. Apa yang dijanjikan adalah pasti. Dunia memberikan ketidakpastian, tapi Tuhan menjanjikan kepastian. Kau hanya perlu datang dan kau terima banyak yang gratis daripada Tuhan. Demikian sahabat penerobos, terimalah janji Tuhan. Carilah Tuhan, saya dengar telingamu dengar. Percayalah dengan apa yang kau dengar, lakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Engkau akan menerima semua janji gratis daripada Tuhan. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini kau baru mengerti. Ternyata Tuhan menyediakan ada banyak yang gratis. Mari saudara ambil kesempatan hari ini. Hanya dua caranya, yaitu kau harus datang kepada Tuhan. Saya dengar telingamu, dengar. Percaya apa yang kau dengar, lakukan dengan setia. Semua janji Tuhan akan digenapi. Dan Tuhan kasih gratis buat kita. Saya akan berdoa, mari angkat tanganmu. Terima kasih untuk pewahyuan yang Tuhan berikan, untuk hikmat dan pengertian yang Tuhan taruhkan atas kami. Tentang ada begitu banyak yang gratis yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mau mengambilnya hari ini. Kami tahu rumusnya. Engkau hanya mau kami datang mencari Tuhan. Dan bukan hanya mencari Tuhan, menyenangkan telinga kami mendengar setiap ketetapan-Mu. Percaya akan firman-Mu dan melakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Dan kami percaya janji-Mu. Ada begitu banyak janji, berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami kalau kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turun bagi kami semua sahabat penerobos. Bangkitkan semangat kami untuk mencari Tuhan, untuk menyediakan telinga mendengar dan menerima janji-janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah semua kita diberkati dengan program kami hari ini. Ada banyak gratis Tuhan sediakan buat kita. Saudara, saya tetap mengundang saudara untuk bergabung bersama kami dalam komunitas penerobos. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan silakan saudara ketik, saya rindu bergabung dalam komunitas penerobos. Kami menggunakan media Zoom. Saudara yang bisa handphone Android saudara untuk aplikasi Zoom, silakan saudara boleh WA di nomor ini dan saya akan memberikan linknya kepada saudara. Mari latih diri kita menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Apa yang dilihat, didengar, dihadapi tidak membuat kita berhenti. Kita mau maju terus sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.